Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsinta Permatasani dari Departemen Statistika Bisnis NRP 2043211039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kesalahan berpikir. Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Proses berpikir yaitu proses mengaitkan beberapa pangkal pikir yang menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, apa sih kesalahan berpikir ini? Kesalahan berpikir itu adalah kegagalan dalam menggunakan pangkal pikir atau akal pikir dalam memutuskan suatu hal atau tindakan yang ditandai dengan ketidaksesuaian dengan tujuan yang diinginkan. Kesalahan berpikir itu kan pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab kesalahan berpikir yaitu yang pertama, kesalahan dari pangkal pikir yang digunakan dan kesalahan dalam mengolah pangkal pikir. Jadi kita tuh bawaannya negatif thinking terus gitu. Terus, nah pangkal dari tadi itu kan kita bisa bilang pangkal pikir. Pangkal pikir itu apa sih? Nah, pangkal pikir itu adalah sudut pandang atau informasi atau data mengenai suatu hal. Nah, kesalahan berpikir itu pasti kan ada faktornya. Nah, faktor yang mempengaruhi kesalahan berpikir yaitu yang pertama, kita tuh terlalu terbawa sama emosi. Jadi kita waktu emosi itu langsung menyimpulkan, langsung berpikir gini, langsung menyimpulkan suatu persepsi. Nah, yang kedua yaitu lingkungan. Dan yang ketiga, status sosial. Apa aja sih jenis kesalahan berpikir itu? Jenis kesalahan berpikir itu antara lain ada ad hominem. Nah, apa sih ad hominem ini? Ad hominem ini adalah menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen. Cara ini kerap dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan argumen dari lawan bicara. Kemudian ada strawman, yaitu lawan bicara akan menyederhanakan argumen agar mereka bisa menyerang argumen kamu dengan lebih mudah. Nah, biasanya nih, mereka akan menggunakan argumen lain yang sebenarnya tidak berkaitan. Lalu ada appeal to popularity. Appeal to popularity dilakukan dengan menggunakan pernyataan sebagian besar masyarakat. Contohnya nih, ada mahasiswa yang mendaftar sebuah kepanitiaan tertentu. Nah, karena kepanitiaan dianggap sebagai tempat untuk pengembangan diri paling baik, nah, jadi banyak mahasiswa yang daftar kepanitiaan itu, padahal banyak sekali tempat pengembangan diri yang lain. Selanjutnya ada genetic fallacy. Genetic fallacy adalah menjudge sesuatu itu baik atau buruk berdasarkan asal pernyataan itu atau siapa yang menyatakannya, yaitu bukan dari isi pernyataannya. Kemudian ada stereotyping. Nah, ini tuh kecenderungan menyamaratakan dikarenakan adanya kebudayaan atau kebiasaan masyarakat sehingga memunculkan penyamarataan terhadap sesuatu seperti dari kelompok ke individu. Gitu. Contohnya yaitu ada nih seseorang, dia tuh nganggep orang Jawa itu anaknya kalem gitu, pendiam, tenang gitu. Nah, jadi orang lain tuh nganggep semua orang Jawa itu orangnya kalem, padahal enggak gitu. Terus yang terakhir ada overgeneralisasi, yaitu kecenderungan menyamaratakan dikarenakan adanya kebudayaan atau kebiasaan masyarakat sehingga memunculkan penyamaratakan terhadap sesuatu seperti dari individu ke kelompok.
Misalnya nih, ada anak dia misalnya dari ITS kan ada robotik tuh. Nah, dia itu menang lomba robotik. Nah, semua orang tuh nganggep kalau yang ada di UKM robotik tuh menang juara, padahal enggak, itu adalah perwakilan aja gitu. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita untuk menghindari kesalahan berpikir itu? Yang pertama yaitu kita harus fokus mengolah pangkal pikir kita. Jadi kita tuh harus cari apa ya? Cari dari semua sisi gitu. Jangan argumen kita aja, jangan kebawa emosi. Gitu. Terus coba telusuri perspektif lainnya. Terus memperhatikan sumber informasi. Nah, selanjutnya ini akan saya tampilkan video mengenai kesalahan berpikir. Antri. Oh ya, karena itu banyak korban meninggal. Betul. Apa komentar tuh? Ya sama aja, kan problemnya sama aja kan. Meninggal karena miskin kan, berarti yang sekarang juga hal yang sama tuh. Jadi you bikin perbedaan hanya untuk membuktikan bahwa yang sekarang terjadi dengan alasan yang sama itu. Nangkap nggak logikanya? Kalau kemiskinan ini program kemiskinan ini yang sudah laten, Bang. Ya. Kemiskinan ini yang sudah laten. Inilah tugas negara yang harus dan terus. Itu dan you akui. Ya akhirnya you akui kan. Penderitaan rakyat yang harus diperjuangkan. Ya akhirnya you akui kan bahwa kemiskinan menyebabkan orang antre. Yang saya kritik dari abang adalah ketika ini terjadi, ya dikaitkan dengan pemerintah, padahal penyelenggara swasta. Ketika terjadi banyak korban, bahkan orang bakar diri di depan istana, pernah abang bersuara? Nggak pernah. Ini artinya bias itu. You bertanya, you jawab sendiri, nggak bersuara. Kapan? Soal apa itu? Loh, coba. Persoalan antri ini bang, yang menjadi korban ini bukan yang pertama. Iya, saya ngerti. Tapi you bilang tadi gagalnya kebijakan pemberantasan kemiskinan menyebabkan orang antri. Hari udah bertukar jadi Rabu. Sampai di mana tadi ya? Apa hari bertukar? Hari berganti. Oke. Jadi saya terangkan tadi bahwa dari video tadi itu kan membahas tentang antri sembako, antri kemiskinan gitu, yang menyebabkan kematian gitu. Kan harus desak-desakan gitu. Nah, di video tadi itu termasuk jenis kesalahan berpikir, yaitu masuk ke ad hominem. Karena lawan bicara tuh menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen. Nah, caranya dia itu untuk memiliki tujuan untuk melemahkan argumen dari lawan bicara. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.